Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai Brave Kids, wah hai Lause Lenlen, Hai juga. Happy Sunday. Happy Sunday, Lause. Selamat hari Minggu anak-anak. Wah Lause Lenlen, teman-teman kita ya anak-anak sekolah minggu sekarang sudah mulai onsite ya. Iya, udah ibadah. banyak ya Lause ya. Oh udah banyak banget. Iya. Tapi mungkin ada teman-teman kita di rumah yang mungkin belum bisa datang sekolah minggu, ya kan? Iya, nggak apa-apa ya Lause Mungkin ya. juga sakit, Iya. tetap bisa ibadah ya. Iya. Kita hari ini akan mulai nih ibadah kita nih. Hari ini kita akan datang kembali kepada Tuhan. Nggak terasa ya anak-anak ya, waktu begitu cepat berlalu. betul, Baru minggu kemarin ya, rasanya kita beribadah, sudah Iya. minggu lagi. Tapi kita mau bersyukur sama Tuhan. Bersyukur untuk apa? Untuk penyertaan Tuhan buat kita semua. Untuk kasih Tuhan yang begitu besar buat kita ya Lause Lenlen ya. Betul sekali Lause. Pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan sehingga hari ini kita bisa ada. Yuk kita sama-sama boleh bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me Thy great salvation, so rich and free. Betul sekali ya anak-anak ya. Kita mau bersyukur untuk kasih Tuhan buat kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita semua. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me Thy great salvation, so rich and free. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me Thy great salvation, so rich and free. Thy great salvation, so rich and free. Wah betul sekali ya Lause Lenlen ya. Iya, Lause Lause. Lenlen semangat gak sih hari ini? Pasti semangat dong Lause. Ini Iya, hari yang ditunggu-tunggu loh Lause. Iya, betul dari hari sekali. Senin sampai Jumat kita kan udah beraktivitas ya. Iya, Nah, udah sekolah ya, udah capek ya. Iya. Hari Minggu harinya kita untuk datang sama Tuhan. bener, Lause. Ya, oke, anak-anak, sekarang kita mau berdoa yuk. Kita mau mulai ibadah kita dengan doa. Minta Lause Lenlen berdoa ya. Iya, oke. Yuk anak-anak kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Selamat pagi ya Tuhan. Hari ini kami mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, buat berkat Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan, Engkau sangat baik. Karena itu hari ini kami mau memberikan juga yang terbaik buat Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini juga ya Tuhan, kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yeay. Lause Lenlen, betapa Lause. senangnya loh Lause. Aku tuh lihat anak-anak sekolah minggu yang onsite
dan juga yang online. Iya. Mereka yang suka kirim-kirim video, aku senang sekali loh Oh iya benar, Lause Len. kadang Lause kita Len. suka lihat itu, wah kok semangat banget ya Lause Iya ya. betul sekali Lause Len. Kalau Iya. kita aja sebagai guru sekolah minggu nih seneng, apalagi Tuhan ya Lause Len Iya ya. pastilah, lebih senang Iya. lagi Tuhan Yesus ya. Iya, oke anak-anak. Nah, kita saat ini mau bangkit berdiri nih. Kita mau melompat, kita mau berlari dan bersuka cita di hadirat Tuhan. Betul Lause Len? Wah betul Lause. Oke deh, yuk kita nyanyi lagu ini. Ya kita harus semangat ya. Ya. Melompat, berlari, bersuka cita dalam hadiratnya, bernyanyi, berdoa, menari, berlutut, berdiri, puji Dia, angkat tanganmu memuji, bersorak, menari. Semua bersorak, wow, Yesus Raja, Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Wow, wow, Yesus Raja, Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Lebih semangat ya. Melompat, berlari, bersuka cita dalam hadiratnya, bernyanyi, berdoa, menari, berlutut, berdiri, puji Dia, angkat tanganmu memuji, bersorak, menari. Semua bersorak, wow, Yesus Raja, Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Wow, oh, oh, wow, Yesus Raja, Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi yuk anak-anak. Oke Lause. Melompat, berlari, bersuka cita dalam hadiratnya, bernyanyi, berdoa, menari, berlutut, berdiri, puji Dia, angkat tanganmu memuji, bersorak, menari. Semua bersorak, wow, Yesus Raja, Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Wow, oh, oh, wow, Yesus Raja, Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Wah, luar biasa sekali Lause Len. Iya, Semangat benar, Lause. sekali ya. Iya. Pastinya anak-anak di rumah nih tetap semangat banget dong Iya ya. pasti dah, seperti kita ya Lause ya. Kita sungguh bersyukur ya Iya, karena benar, Lause. Tuhan justru sungguh sangat mengasihi kita dan kita pun harus senantiasa berusaha untuk mengekspresikan ya. Iya, merespon lah ya. Iya, merespon kasih Tuhan. Iya. Oleh sebab itu nih Lause Len sangat penting sekali loh Iya. buat kita itu untuk menjaga hati. Iya, Bener nggak Lause Len? Bener Lause. Supaya apa Lause Len? Supaya kita itu
gimana ya, pokoknya Tuhan itu senang deh pokoknya ya. Oh, menyenangkan hati Tuhan, betul sekali. Dengan kita menjaga hati supaya kita tidak jatuh dalam dosa, kita itu menyenangkan hati Tuhan ya Iya, Lost Land, benar, betul Lost. sekali. Yuk anak-anak, sekarang kita mau tetap memuji Tuhan, kita mau nyanyikan pujian ini. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Betul Lost Land? Wah, begini loh, Dengan semangat ya anak-anak ya, karena lagu ini udah sering banget nih kita nyanyiin. Iya loh, Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Betul sekali Lost Land ya. Iya, Lost. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mesti benar-benar jaga hati kita supaya kita nggak jatuh dalam dosa. Lost. Iya, Lost, benar. Yuk anak-anak, kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi kita katakan masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Iya, wah senang banget ya Lost Land kalau kita tuh bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau nggak usah jauh-jauh ya Lost Land, kalau kita bisa nyenengin hati mama papa aja, kita lihat mama papa seneng, kita juga seneng kan Lost Land ya. Benar loh, Betul sekali. Nah, saat ini nih anak-anak kita mau sama-sama memberikan persembahan nih buat Tuhan. Anak-anak bisa scan QR yang ada di mana Lost Land? Masih di sini loh, Iya. Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian. Ku beri persembahan pada Tuhanku. Kita mau siapkan persembahan kita. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku dengan sukacita
Iya betul sekali Lause Lenlen, dengan sukaria, dengan sukacita, dengan sukarela kita mau memberikan persembahan buat Iya, Tuhan. harus itu loh saya. Ya, yuk anak-anak sekarang kita mau sama-sama berdoa untuk mengucap syukur buat persembahan kita. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa di surga yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami senang sekali bisa memuji Tuhan. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami bisa beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami juga memberikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan berkati om dan tante yang mengelola uang persembahan ini, yang nantinya akan dipakai di sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berkati papa dan mama yang bekerja. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Nah ini nih udah saat-saat yang pasti paling ditunggu-tunggu, yaitu kita mau ngapain Lause Lenlen? Mau dengerin firman Tuhan dong Lause. Iya, kita mau dengerin firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan bercerita tentang siapa sih Lause Lenlen? Minggu lalu kan udah tuh Lause tentang Yusuf. tentang Yakub. Nah, Yakub. hari ini mulai cerita yang baru Lause. Oh iya, cerita tentang siapa? Tentang Yusuf. Oh iya, anak-anak udah siap belum ya? Pasti udah siap dong, udah nunggu-nunggu pasti Lause. Tentang Yusuf nih ya hari ini ya. Iya Lause. Ada apa dengan Yusuf? Waduh, ada apa ya? Nah, itu nanti kita tunggu aja Lause Malvian yang akan bercerita. Oh iya. Terus Lause Lenlen, kita mau ingetin anak-anak nih ya di rumah ya. Tentang apa? Tentang persembahan yang kita biasa masukin kemana? Celengan ya? Celengan. Nah, anak-anak, minggu-minggu yang lalu atau bulan-bulan yang lalu Lause Malvian sudah ingetin nih, kita mengumpulin menyisihkan ya, uang jajan kita sedikit di dalam celengan untuk membantu teman-teman kita yang susah ya Lause Iya, Lenlen ya. benar, Nanti Lause. kita akan kumpulkan di bulan Desember. Nah anak-anak rajin-rajin ya. Jangan lupa. Iya, jangan lupa. Kalau Anak-anak, jajan sisain sedikit buat ditabung. Iya, nah anak-anak bukan hanya bisa nabung di rumah, tapi di sekolah minggu juga masih Oh bisa iya, ya Lause di Lenlen. sekolah minggu disiapin satu celengan ya. Jadi nabungnya bareng-bareng gitu Lause. Bareng-bareng. Oke, yuk anak-anak, kita mau siapkan hati kita nih. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mau dengerin firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Into My Heart. Mari masuk, kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come into
duduk nih Laus Len. Nah, anak-anak silakan duduk ya. Iya, Yuk. kita mau siapin dengerin firman Kita mau Tuhan siap ya. sama-sama untuk dengerin firman Tuhan. Yuk. Hai Brave Kids, apa kabarnya nih semuanya? Laus Malvian tentunya berharap kalian selalu baik, sehat, penuh dengan sukacita di dalam Tuhan ya. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk ke minggu ketiga bulan Oktober. Wah cepet banget ya. Rasa-rasanya baru tahun lalu kita sibuk Natal. Ini tinggal bentar lagi, tinggal 2 bulan lagi, udah mau Natal lagi. Wah cepet banget ya, tapi gak apa-apa. Kita bersyukur karena kita melihat bagaimana Tuhan pelihara kita hari lepas hari setiap hari ya. Oke, siapa yang sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Tentunya semua sudah siap. Tadi kita sudah nyanyi sama-sama dengan Lause Len dan Lause Yunia ya. Dan sekarang kita akan sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa minta Tuhan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Yuk lipat tangannya. Tuhan Yesus terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh terus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kami masih secara online bagi teman-teman yang lain, tetapi juga bersyukur karena ada teman-teman yang sudah bisa datang ke gereja. Kami bersyukur Tuhan. Dan sekarang kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke. Nah, Lause Malvian mau tanya. Siapa di rumah yang punya saudara, yang punya koko, cici, kakak, adik? Ada? Ya mungkin ada yang angkat tangan, ada. Aku punya saudara gitu ya. Lause Malvian juga punya saudara-saudara di rumah gitu ya. Senang gak kalau punya saudara yang banyak? Tentunya kita pasti senang ya, karena kita tidak kesepian di rumah. Ada teman yang bisa diajak main, ada teman yang bisa diajak ngobrol. Kita senang sekali kalau kita punya saudara-saudara yang banyak. Tapi ternyata di dalam Alkitab dikisahkan tentang ada seorang yang punya saudara yang banyak. Punya 10 koko, 1 adik ya, dia punya 11 saudara gitu ya. Tapi ternyata mau dibilang happy, ternyata juga gak happy-happy banget. Mau dibilang wah dia bersyukur karena saudaranya banyak. Tapi ternyata walaupun dia punya saudara yang banyak, dia tidak benar-benar hatinya bersuka cita karena ternyata saudara-saudaranya ini tidak sepenuhnya mengasihi dia atau sayang kepada dia. Mau tahu siapa dia? Yuk kita saksikan dulu video singkat yang ada yang Lause Malvian pengen kita semua lihat ya. So this is Joseph. Hey! You see, Joseph was the son of Israel and Rachel. Israel loved Joseph more than all 12 of his sons. In fact, he made Joseph a coat to show him how much he loved him. When Joseph's brothers saw this, they hated Joseph. One night, Joseph had a dream. When he awoke, Joseph told the dream to his brothers. He said, "Listen to this dream I had. We were gathering grain when suddenly my bundle of grain rose up and all of you bowed to me." This made his brothers hate Joseph even more. And they said, "You're gonna rule over us?" Then Joseph had another dream. And he told it to his brothers and his father. He said, "Listen, I had another dream. And this time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me." This time Israel heard the dream and rebuked Joseph, saying, "Will your mother and brothers and I actually come and bow down before you?"
The brothers were even more angry when they heard the second dream. Israel, however, decided to think about what Joseph was saying. One day, Joseph's brothers were working when they saw Joseph coming to meet them. One of his brothers mocked him and said, "Here comes the dreamer. Come on now, let's kill him and throw him away to be devoured by a ferocious animal. Then we'll see what comes of his dreams." One of the brothers named Reuben wanted to rescue Joseph, so he said, "Let us not take his life. Instead, throw him in the pit." Yeah. So when Joseph came to his brothers, they attacked him. They took the robe their father had given Joseph. They hoisted Joseph up and threw him into the well. Then they saw a group of men from Midian coming towards them. Judah thought it would be a good idea to sell Joseph to these men. So the brothers sold Joseph to the merchants for 20 shekels. The brothers then took the coat of many colors back to their father and made him believe that Joseph had been killed. Israel wept for his son whom he loved. Meanwhile, Joseph was taken as a slave to Egypt to work in the house of a man named Potiphar, for Joseph's story was only just beginning. Ya, kalian sudah melihat dan menyaksikan tadi tentang kisah daripada siapa? Yusuf, betul sekali. Kalian tahu kan ya, selama beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang kisah kehidupan Bapak Yakub. Hari ini kita masuk ke dalam satu kisah tentang kehidupan Yusuf. Siapa Yusuf ini? Yusuf ini pasti kalian tahu adalah anak dari Bapak Yakub dari seorang istri yang bernama Rahel. Kita tahu Rahel adalah istri yang sangat disayang oleh Bapak Yakub. Itu sebabnya Yusuf ini menjadi anak kesayangan dari Bapak Yakub. Betul, disayang banget. Nah, kisah ini kalian bisa melihat ya, yang tadi sudah kita nonton di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Nah, di situ kalian bisa melihat bagaimana Bapak Yakub memperlakukan Yusuf begitu spesial, istimewa. Disayang banget dibandingkan dengan 11 orang saudaranya. Yusuf inilah yang paling disayang oleh papanya Yakub. Sehingga tadi kalian lihat papanya memberikan dia apa? Baju jubah yang cantik sekali, berwarna-warni, mahal. Kalau dipakai Yusuf kelihatan seperti anak bangsawan. Wah, waktu lihat itu kakak-kakaknya merasa kesel deh. Kok papa tuh ya cuman sayang sama dia, gak sayang sama kita. Semuanya buat dia yang terbaik, buat kita gak ada. Wah, jadi perlakuan Yakub terhadap Yusuf membuat anak-anak yang lain merasa iri hati. Mereka gak bisa terima, mereka merasa kok cuman Yusuf yang diperlakukan dengan spesial oleh papanya, bahkan diberikan jubah yang bagus banget, sedangkan saudara-saudaranya tidak pernah diberikan hadiah seperti Yusuf. Itu sebabnya tadi kita melihat bahwa karena iri hati dan mereka tidak suka kepada Yusuf yang sudah diberikan jubah yang indah, kemudian dia ceritakan mimpinya, bagaimana ada gandum-gandum ya dari saudaranya yang menyembah gandum kepunyaan Yusuf, kemudian ada bintang-bintang matahari gitu ya, bulan, kemudian menyembah kepada Yusuf, bikin wah tambah gak suka deh saudara-saudaranya. Bahkan papanya sendiri merasa, masa sih kita harus menyembah kepada kamu gitu ya. Tapi papanya tiba-tiba ingat bahwa Tuhan berjanji akan memelihara Yusuf dan juga Tuhan yang memegang masa depan Yusuf. Sekalipun papanya juga waktu dengar cerita Yusuf tentang mimpinya bahwa keluarganya menyembah dia, papanya sempat marah. Dan itu yang membuat saudara-saudaranya tambah gak suka, tambah benci kepada Yusuf. Sehingga kita lihat tadi waktu kakak-kakaknya sedang di ladang, sedang memberi makan kepada ternak-ternak dan mereka lihat Yusuf datang, mereka langsung punya niat yang jahat untuk apa? Membunuh siapa? Membunuh Yusuf kan? Tapi kemudian gak jadi dibunuh, Ruben kasih ide. Ruben itu adiknya Yusuf, dia bilang, udah, kita jangan bunuh dia deh.
kita masukin aja dia ke dalam sumur. Di situ kan ada sumur yang kering. Biar aja di situ dia. Karena Ruben itu sayang sebenarnya sama Yusuf. Jadi pada Ruben itu sebenarnya punya rencana. Kalau misalnya kokonya Yusuf itu dibuang ke dalam sumur, nanti kalau koko-kokonya atau kakak-kakaknya yang lain udah pulang ke rumah, nanti Ruben akan kucuk datang, terus nanti dia selamatin kokonya yang ada di dalam sumur itu, si Yusuf itu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ruben lagi nggak ada, maksudnya Ruben lagi pergi gitu sebentar, kemudian wah ada orang-orang yang datang ya, khilafah-khilafah penjual yang datang, pedagang-pedagang itu yang mau pergi ke Mesir gitu ya. Kemudian si Yehuda punya ide lagi, bilang udah deh kita jual aja gitu si Yusufnya gitu ya. Kita jangan bunuh dia gitu. Akhirnya mereka setuju, wah betul juga nih kita jual aja supaya Yusuf pergi jauh gitu ya. Mereka ketemu lagi sama si Yusuf. Singkat cerita Yusuf dijual. Wah waktu Ruben datang, Ruben kaget. Loh itu kenapa Yusuf udah pergi gitu ya. Karena ternyata Ruben gak tahu kalau Yusuf itu sudah pergi dijual sama kakak-kakaknya yang lain. Kemudian dia bingung, ya gimana dong kita mau bilang apa nanti sama papa nih. Sama Yakub, gimana mau jelaskan. Akhirnya mereka punya ide untuk apa? Untuk membuat bajunya Yusuf, jubah yang dibelikan papanya itu dipenuhi dengan darah dari binatang yang mereka bunuh. Terus mereka berbohong kepada papanya Yakub ya. Mereka waktu pulang bilang, Pak, Papa lihat nih jubahnya anak Bapak bukan. Terus papanya kan tahu ya, karena itu kan jubah yang dibeli sama papanya. Waktu papanya lihat, hah betul ini darah binatang. Aduh Yusuf, anakku udah dimakan sama binatang buas. Sedih banget, papanya sedih banget karena Yusuf ini kan anak kesayangannya. Jadi waktu dia lihat itu dia berduka, dia nangis. Yusuf udah mati. Waduh anak-anak, itu pesan papanya. Papanya sedih sekali. Dan mereka tidak pernah menceritakan kalau Yusuf itu sebenarnya tidak mati. Yusuf itu sudah dijual dan kemana? Dibawa sama pedagang itu ke Mesir. Wah anak-anak, waktu Yusuf itu dalam perjalanan itu ya, Yusuf itu sedih banget, dia nangis sekali ya. Kan waktu dibuang di sumur aja dia udah, kenapa gue harus dibuang di sumur, tolong aku dong. Kakak-kakaknya gak mau tolong. Waktu ada pedagang itu, kemudian dia dijual, aduh dia kan pasti merasa, aku bakalan mati nih. Apa yang akan terjadi dengan hidupku? Bagaimana nih aku tidak bisa ketemu sama papaku, mamaku, sama kakak-kakak yang lain. Sedih banget. Dia sedih sekali karena dia harus pergi ke negeri yang dia tidak tahu. Karena pasti negeri itu adalah negeri di mana dia tidak bisa berjumpa dengan keluarganya sama sekali. Tapi kemudian Yusuf ingat bahwa ada Tuhan yang akan selalu menyertai Yusuf. Ada Tuhan yang akan selalu melindunginya. Sehingga saat itu Yusuf ada kekuatan. Oh iya ya, aku ingat papaku bilang kalau Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkannya. Tuhan itu selalu ada bersama dengan dia. Sehingga akhirnya dia sedikit tenang hatinya. Dan dia berdoa supaya Tuhan menolong dia, Tuhan menyertai dia. Nah itulah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Nah anak-anak, seringkali di dalam rumah kita, dalam kehidupan kita, keluarga kita, pasti ada masalah. Entah kita lihat papa dan mama ribut, kita kakak adik berantem, papa mama punya masalah, usahanya lagi sepi, gak punya uang, papa mama mesti bayar hutang, mungkin kamu punya uang sekolah juga tidak lancar gitu ya, sampai harus tertunda bayarnya. Atau ada masalah lihat keluarga kamu yang sakit tapi uang gak punya, kasihan gitu ya. Kadang-kadang di dalam keluarga kita pasti punya masalah. Tadi Yusuf punya masalah dengan saudara-saudaranya gitu ya.
sehingga mereka tidak punya hubungan yang baik. Bahkan di rumah kita pun juga bisa begitu. Karena ada masalah sehingga hubungan kita dengan keluarga kita di rumah jadi tidak baik gitu ya. Sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita itu bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita harus mengasihi saudara kita. Kita tidak boleh iri hati seperti yang dilakukan oleh kakak-kakak Yusuf gitu ya. Dan kita juga tidak boleh pilih kasih seperti yang dilakukan oleh Pak Yakub. Boleh nggak kita pilih kasih? Misalnya nih kayak Laus sama Alfian. Laus sama Alfian kan anak yang paling besar. Laus sama Alfian punya 3 adik. Boleh nggak Laus sama Alfian pilih-pilih? Yang disayang adik yang paling kecil. Adik nomor 2 sama adik nomor 3 nggak usah disayang. Semuanya harus sayang aja sama adik nomor 3. Boleh nggak kita berlaku seperti itu? Nggak boleh. Jadi kita tidak boleh juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Yakub yang mengasihi Yusuf jauh lebih besar daripada mengasihi kakak-kakaknya yang lain karena akan menimbulkan masalah. Ya kan? Akhirnya kakak beradik jadi saling iri hati. Lalu sama Alvin juga begitu. Gak boleh tuh hanya sayang sama adik nomor 3, adik nomor 2 sama nomor 3. Cuman sayang sama adik nomor nomor 3. Adik nomor yang kedua itu gak usah disayang gitu ya. Gak boleh. Harus sayang semuanya. Mengasihi semuanya. Supaya tidak saling iri hati. Dan kamu juga tidak usah juga iri hati kalau melihat oh dia lebih disayang. Gak usah. Kamu tetap percaya bahwa Tuhan jauh mengasihi kamu. Lebih sayang daripada kamu, daripada siapapun juga yang ada di dalam hidup kita. Kadang-kadang mungkin memang kita tidak dikasihi dengan baik gitu ya. Tapi kamu gak usah merasa bahwa aduh tidak ada yang sayang sama saya. Ingat, kamu punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Yang sangat mengasihimu, sangat-sangat mengasihimu. Bukan hanya sangat, tapi sangat-sangat mengasihimu. Dia selalu ada, tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan Yesus tidak pernah pilih kasih. Kamu seperti biji matanya. Tuhan mengasihi kamu betul-betul luar biasa. Makanya kan Tuhan mau berkorban untuk menyelamatkan kamu, bukan? Itu sebabnya kamu tidak perlu merasa bahwa kok tidak ada yang mengasihi saya. Ingat, ada Tuhan yang sangat mengasihi kamu. Kalau kamu bisa merasakan kasih Tuhan itulah, makanya kamu pasti bisa mengasihi juga saudara kamu yang ada di rumah, orang tua kamu dengan baik. Tanpa harus pilih-pilih seperti yang dilakukan Bapak Yakub. Dan ingat, ketika kamu punya masalah, kamu berlari atau datang meminta pertolongan hanya kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Waktu Yusuf dibawa pergi ke Mesir, hatinya pertama takut, dia merasa khawatir, dia sedih, dia cemas sekali. Tapi dia ingat apa yang dikatakan oleh papanya bahwa Tuhan itu selalu ada dan tidak pernah meninggalkan. Tuhan akan menyertai. Sama juga kalau Tuhan menyertai Yusuf, maka Tuhan pun akan menyertai hidup kamu. Yusuf mencari Tuhan. Yusuf minta kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Nah, kamu juga sebagai anak-anak Tuhan, waktu kamu punya masalah di dalam rumah atau masalah apa saja, jangan lupa bahwa ada seorang yang dapat menolong kamu. Yang akan memberikan jalan keluar buat masalah yang kamu hadapi. Karena itu kamu harus datang kepada dia lewat apa? Doa. Berdoa, minta Tuhan tolong, beri kekuatan, beri jalan keluar, beri damai sejahtera, beri sukacita. Supaya sekalipun di rumah lagi ada masalah, kita tidak akan sedih terlalu lama. Tapi kita akan tetap merasakan ada ketenangan, damai sejahtera karena kita yakin dan percaya ada Tuhan yang akan menolong dan memberikan jalan keluar bagi masalah yang sedang kita hadapi. Karena itu yuk kita belajar. Ingat, boleh seperti Yakub? Tidak boleh. Tidak boleh pilih-pilih kasih ya. Boleh seperti kakak-kakaknya Yakub? Kakak-kakaknya Yusuf? Anak-anak Yakub yang lain? Boleh? Iri hati? Kemudian berniat jahat? Melakukan tindakan yang jahat? Boleh nggak? Apalagi sama saudara sendiri. Ya tentunya tidak boleh. Ingat, Tuhan mau kita harus saling mengasihi. Dan kalian harus belajar seperti Yusuf. Belajarnya apa?
mencari Tuhan ketika dia sedang dalam masalah. Kamu juga carilah Tuhan ketika kamu sedang punya masalah. Tuhan pasti akan menolong kamu. Oke? Nah gitu dong, namanya Brave Kids harus mengandalkan Tuhan. Brave Kids harus belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Oke deh. Sekolah minggu kita selesai, kita sudah belajar firman Tuhan. Jangan lupa kerjakan aktivitas. Lause Malvian berharap anak-anak yang lain boleh yuk datang ke sekolah minggu untuk berjumpa dengan Lause. Dan juga teman-teman di gereja. Oke, lipat tangan, tutup mata, akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Kami belajar dari kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya. Tolong kami Tuhan tidak seperti kakak-kakak Yusuf atau seperti papanya Yusuf, Pak Yakub. Kami mau belajar ya Tuhan untuk hidup melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan supaya kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur untuk sekolah minggu hari ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai kami semua dan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekolah minggu kita selesai. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati Brave Kids. Bye. Seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Sekali lagi kita mau